agent Taiwan itu seperti itu. Kayak apa ya? Kayak kurang memperdulikan TKW ini. Meskipun kita itu kadang-kadang butuh orang yang apa ngertiin kita kayak gitu. Kadang kita juga perlu apa ya, unek-unek kita disampaikan ke orang lain kayak gitu. Halo guys, assalamualaikum, selamat sore. Sekarang hampir jam 3 ya. Di video kali ini, di kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit cerita pengalaman saya di Taiwan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama yang mau ke Taiwan. Saya bingung guys ya, bingung saya harus memulainya itu dari mana. Karena kenapa? Karena gimana ya, dibilang enak ya iya, dibilang nggak enak ya iya, namanya ikut orang. Dibilang bahagia ya iya, setiap bulan dapat gaji. Dibilang susah ya iya, karena kita jauh dari keluarga. Tapi kalian itu harus ingat guys, setiap pekerjaan itu pasti ada suka dukane ya. Setiap pekerjaan itu pasti ada resikone. Kalian itu harus ingat ya. Kalian itu harus ada prinsip. Kalau prinsip saya pribadi, kalau apa ya, misalkan kita mau mencapai target ini, kita harus konsisten, kita harus ada yang dikorbankan. Nah, korbankan apa Mbak? Misalkan kita berani pisah sama keluarga bertahun-tahun, terus kita istilahnya nekat lah ya, nekat kayak gitu. Nah, tapi lupakan saja itu, nggak perlu dibahas. Ya, wah belibet. Yang saya mau bahas ini adalah agent ya. Di Taiwan itu ada yang namanya agent, dan agent itu setiap bulan itu harus bayar namakanlah biaya service agency ya, yang dalam arti tahun pertama itu biasanya mahal 1.800, tahun kedua 1.700, terus tahun ketiga 1.500, terus tahun kelima selanjutnya 1.500. Kok bayar terus Mbak? Iya, kalau di Taiwan itu selama kalian masih ada di Taiwan dan kalian masih menggunakan agensi, kalian itu harus bayar ke agensi biaya service agent ya. Tapi kalau di Hong Kong kayak di Singapura ya, saya sih nggak tahu, ini menurut saya ya, menurut informasi yang saya dapat, karena saya juga cari tahu kayak gitu. Ada beberapa teman yang bekerja di sana, terus tanya-tanya. Kalau di Hong Kong, di Singapura itu bayar agensi cuma habis potongan, selesai habis potongan itu nggak usah bayar agensi lagi. Nah, kalau menurut saya agensi Taiwan itu ya ada yang baik, ada yang enggak, ada yang jahat, ada yang enggak. Tapi ya guys, tapi rata-rata agensi Taiwan itu banyak banget yang berpihak ke majikan. Kok begitu Mbak? Iya, karena apa? Karena majikan Taiwan itu rata-rata kan sibuk ya. Terus agensi itu biasanya minta bayaran segini. Nah, otomatis kalau majikan yang kaya raya, yang nggak tahu peraturan apapun, itu ya udah dibayar berapapun biayanya. Terus misalkan kita TKW itu setiap bulan kan ada biaya service agency. Meskipun kita bayar setiap bulan, tapi kita itu kadang ada masalah sedikit, ngadu ke penerjemah malah marah-marah. Terus kadang ada yang kendalanya di bahasa. Mau ngomong sama agensi Taiwan itu bahasanya kurang lancar.
nggak berani. Terus gimana ya udah pasrah saja. Sedangkan kalau kita mau lapor ke 1955 itu harus ada bukti, minimal foto atau enggak rekaman video. Kalau nggak ada bukti ya percuma saja, kita itu nggak diproses guys. Terus meskipun kita ada foto, ada video, prosesnya juga lama karena nggak cuma 1-2 orang, banyak banget se-Taiwan ya. Terus apa lagi? Terus kalau di Taiwan agensinya itu nggak pernah nengokin. Pengalaman saya itu saya ditengokin agensi itu pas pertama, nggak ditengokin sih, diantar. Pas pertama diantar ke rumah majikan ya. Terus yang kedua itu kalau ada berkas-berkas penting yang harus ditandatanganin, itu pun saya ngotot guys. Itu pun saya itu ngotot sama agensi, kamu harus kesini sendiri, jangan dikirim. Karena kalau kita nggak ngotot seperti itu, agensi itu nggak bakal datang ke rumah majikan. Biasanya itu agensi itu alasannya sibuk, tapi ya gimana, nggak tahu ya. Orang saya juga nggak pernah kerja jadi penerjemah, jadi saya kurang tahu, kurang paham. Tapi ya begitulah pekerjaan agen Taiwan itu seperti itu. Kayak kayak kurang memperdulikan TKW ini. Meskipun kita itu kadang-kadang butuh orang yang ngertiin kita kayak gitu. Kadang kita juga perlu unek-unek kita disampaikan ke orang lain kayak gitu. Terus apalagi ya, oh iya, terakhir disamperin sama agensi itu kemarin pas mau pulang Indonesia. Itu pun saya juga yang minta guys, agensi itu nanti ya kalau saya nggak sibuk pasti datang ke sana. Nanti ya kalau nggak sibuk saya datang ke sana. Saya ngomong sama agensi, ini terakhir kali loh, saya mau pulang Indonesia, masa iya sih kamu nggak datang kayak gitu. Astagfirullah, pokoknya agensi Taiwan itu parah banget. Kayak gimana ya? Kayak kita diantar ke rumah majikan, terus ya udah dibiarin aja kayak gitu loh. Paling nanti kalau ada jadwal medikal di calling, kamu medikal ya hari ini jam ini kayak gitu. Tapi ya guys, tapi ada juga yang agensi ini itu baik. Saya itu sering lihat di TikTok kayak gitu, ditengokin agensinya, dibawain Indomie. Meskipun Indomie saja itu sudah senang, sudah bangga, sudah bahagia, karena kita itu sudah dianggap kayak keluarga sendiri kayak gitu. Ya gimana menurut teman-teman, agensi kalian itu baik enggak, bagus enggak? Silahkan komen-komen di bawah biar teman-teman yang mau ke Taiwan itu tahu agensi itu gimana kayak gitu. Jadi buat teman-teman ya, ini pesan saya, kalau kalian ada masalah, kalian jangan sungkan-sungkan lapor sama penerjemah kalau nggak bisa bahasa ya. Tapi kalau kalian sudah bisa bahasanya lancar, langsung ke agensi ya. Kalau penerjemah sama agensi nggak nanganin, nggak ngerespon, kalian langsung saja 1955. Entah itu ada bukti atau enggak, nanti kan ditanyain tuh paspornya berapa, nanti kan didata semua nih ya. Terus buat teman-teman yang mau ke Taiwan, nggak usah takut, selagi kalian bener, maju aja ya. Kalau orang Taiwan itu gimana ya, kalau kita manut pasti kita bakal dijadiin kalahan. Tapi kalau kita berani memperjuangkan hak-hak kita, majikan sama agensi itu juga otomatis ya takut sama kita kayak gitu. Bukannya takut sih, kayak segan kayak gitu ya. Ya pokoknya segitu aja guys cerita saya. Pokoknya terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.